Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, untuk hari ini, pertemuan hari ini saya melanjutkan dari pembahasan yang sudah mahasiswa kerjakan ya untuk praktikumnya gitu ya. Nah, untuk pembahasan kali ini gitu ya, di sini sudah ada sebuah istilah medis gitu ya atau sebuah diagnosa. Apa tugas kita di sini adalah kita harus memotong-motong dulu gitu ya, memastikan dari satu istilah medis gitu ya, itu yang mana yang bagian rootnya, yang mana yang bagian prefixnya, yang mana yang bagian suffixnya gitu ya. Jadi nanti kita untuk bisa mengetahui arti dari istilah medis yang ada di soal ini apa gitu ya. Jadi kita harus memotong atau memutus-mutusnya, menentukan yang mana prefix, root sama suffixnya gitu ya. Oke, langsung saja. Untuk yang nomor satu gitu ya. Untuk yang nomor satu ini adalah berkaitan atau ada sebuah diagnosa. Di sini adalah endokarditis ya. Di sini ada endo, ada karditis ya. Dari endokarditis ini di sini ada prefix, root sama suffix ya. Yaitu untuk prefixnya itu adalah endo, ya endo ini prefix. Kemudian root seperti yang sudah kita pelajari, root itu adalah biasanya organ ataupun akar kata gitu ya, ataupun kata intinya itu adalah karditis ya. Biasanya yang menjadi root itu adalah organ tubuh seseorang ya. Seperti itu. Jadi endo itu adalah prefix, kardio karena artinya di sini kardio itu jantung, maka root. Kemudian di sini itis ya, itis itu adalah suffix ya. Itis itu adalah radang. Berarti kalau endo itu adalah lapisan dalam, kardio itu jantung, itis itu adalah radang. Berarti artinya adalah radang pada lapisan dalam jantung. Nah, seperti itu. Radang itu diambil dari itisnya, itis itu adalah radang. Kemudian kardio itu adalah jantungnya. Kemudian endo itu adalah lapisan bagian dalam. Selanjutnya di sini ada gastroenteropati. Ya. Dari satu istilah medis ini gitu ya, gastroenteropati. Gastro itu adalah lambung. Kemudian enter ya atau entero itu adalah usus, kemudian pati itu adalah sakit. Gastro itu adalah organ, kemudian entero karena di situ artinya adalah usus gitu ya. Jadi itu adalah root juga ya. Kemudian pati itu adalah sakit ya. Jadi gaster itu root karena organ, entero itu adalah root karena organ, kemudian pati itu adalah sakit. Ya, sakit ya. Berarti artinya adalah sakit atau nyeri pada lambung dan usus ya. Sakit atau nyeri itu adalah pati, enter itu usus, gastro itu adalah lambung. Selanjutnya itu adalah elektrokardiografi ya. Itu tadi sudah kita pelajari untuk pertemuan sebelumnya gitu ya. Jadi yang namanya grafi ya, grafi itu adalah pemeriksaan ya. Kemudian di situ ada kardio, itu adalah jantung. Kemudian elektro itu adalah listrik ya, seperti itu. Jadi untuk yang elektro ya, elektro itu adalah prefix. Kemudian kardio itu adalah root, grafi itu adalah suffix ya. Grafi itu artinya pemeriksaan. Kemudian kardio ya, ini adalah pemeriksaan rekam ya, kemudian jantung itu adalah kardio, itu adalah menggunakan listrik ya, seperti itu. Selanjutnya adalah elektroensefalogram ya, gram ya. Jadi grafi sama gram beda. Kalau gram itu adalah hasil rekaman. Kemudian ensepalo ya, ensepalo itu lebih kepada otak sebenarnya, hasil rekam otak
hasil rekam otak menggunakan listrik. Ya, ensepal ya. Kemudian glomerulonefritis ya. Glomerulo kemudian nefron kemudian itis ya. Berarti biasanya kalau misalnya seperti ini yang glomerulo itu adalah organ ya. Kalau organ itu adalah root, kemudian nefron ya, nefron juga organ gitu ya, itu adalah root gitu ya. Kemudian itis itu adalah radang, radang itu adalah safik. Berarti radang pada glomerulo ya, glomerulos. Kemudian salpingo, kemudian opo ya, salping opo, kemudian di situ ada ektomi ya. Di situ untuk salping kemudian kemudian oporektomi ya. Salping itu adalah tuba falopi, kemudian oporo itu adalah uterin, sedangkan ektomi itu adalah mengangkat ya. Berarti pengangkatan tuba falopi dan uterin. Selanjutnya adalah mioreksis ya. Reksis itu tadi apa? Reksis itu rek ya, berarti di situ ada reksis, ada mio. Mio itu adalah organ itu root ya, sedangkan reksis itu adalah robek ya. Berarti itu adalah sebagai safiknya ya. Jadi kalau mioreksis itu adalah robeknya otot. Ya, karena mio itu otot, kemudian reksis itu adalah robek. Sedangkan miorapi ya, rapi ya, kalau menjahit harus rapi. Mio itu adalah otot, rapi itu adalah menjahit. Mio itu adalah root, kemudian rapi itu adalah safik ya, berarti menjahit otot atau menjahit atau penjahitan otot bisa juga. Kemudian meningo, kemudian ensepalitis ya. Mening atau meningo itu adalah organ gitu ya. Selanjutnya itu adalah ensepal, itu adalah otak gitu. Kemudian itis itu adalah radang ya. Meningo itu adalah semacam selaput gitu ya, selaput yang ada di sekitaran otak ya. Berarti radang pada otak dan sekitarnya. Nah, sekitarnya ini adalah meningonya ya, yaitu di meningesnya ya. Selanjutnya rhinorea ya. Rhino itu adalah hidung ya. Kemudian rea itu adalah adanya cairan yang mengalir keluar ya. Rea itu adalah safik ya. Berarti artinya adalah adanya cairan yang keluar dari hidung. Nah, ini adalah rhinorea ya. Rhino itu hidung, kemudian rea itu adalah adanya cairan yang keluar ya. Kemudian rhino itu karena organ, berarti dia adalah root, kemudian rea itu adalah adanya cairan yang mengalir keluar. Nomor 11 itu adalah diarea ya. Diarea itu adalah diarea itu adalah semacam bahasa Indonesia itu adalah diare ya. Diare artinya itu adalah pengeluaran tinja yang berair dan berkali-kali. Itu. Nomor 12 itu adalah dysmenorrhea ya. Dysmenorrhea, rea itu adalah adanya cairan yang mengalir keluar, kemudian
mens ya itu adalah menstruasi, kemudian dis itu adalah nyeri ya. Dis itu sebagai prefix ya, kemudian menorea itu adalah mens itu adalah sebagai root, kemudian rea itu adalah sebagai suffix yang berarti artinya reanya itu adalah adanya minorea ya, berarti nyeri ya, nyeri saat menstruasi ya, seperti itu. Nomor 13 kondromalacia ya. Kondro itu adalah tulang rawan, biasanya kondro itu ada di bagian lutut gitu ya, kondro. Kemudian malasia itu adalah perlunakan ya. Kalau tadi osteomalacia itu ada perlunakan di bagian tulang. Nah, ini ada kondromalacia, yaitu perlunakan yang terjadi di bagian tulang rawan ya. Kondro itu adalah sebagai root, kemudian malasia itu adalah sebagai suffix yang berarti perlunakan yang terjadi di tulang rawan pada lutut. Selanjutnya adalah choledocholithiasis ya. Choledocholithiasis ya. Di situ ada lid ya. Lid itu adalah batu, kemudian doko ya. Choledoko itu adalah saluran empedu ya. Chole itu adalah empedu, kemudian doko itu adalah saluran. Kemudian di situ ada iasis ya. Iasis itu adalah suatu kondisi ya, adanya batu dalam saluran empedu ya, seperti itu. Jadi di situ ada lid, kemudian ada choledoko ya, berarti di situ di saluran empedunya, berarti adanya batu di bagian saluran empedunya. Kemudian nomor 15 ya, cholecystitis ya. Nomor 15 cholecystitis. Chole ya sama seperti yang atas tadi, choledoko. Kalau misalnya tadi choledoko, doko itu adalah saluran, chole itu adalah kandung empedu ya, seperti itu. Jadi yang nomor 14 tadi yang choledocholithiasis ya, choledocholithiasis itu adalah root, kemudian di situ ada root, kemudian suffix ya. Sedang yang suffixnya itu adalah iasis ya. Lidnya itu adalah sebagai rootnya juga ya. Sedangkan cholecystitis ya, cholecystitis, chole itu adalah empedu, kemudian cystitis itu adalah radang ya, radang pada kantung ya. Berarti di sini itis itu adalah radang pada kantung empedu. Kemudian mastitis ya. Mastitis itu mastoid itu adalah payudara ya, berarti radang pada ya, itis itu kan radang, berarti radang pada jaringan payudara ya. Kemudian hepatorenal. Nah, hepatorenal itu apa? Hepatorenal itu adalah hepato ya. Hepato itu adalah hati, hepat itu adalah hati, kemudian renal itu adalah ginjal ya. Berarti di sini itu adalah root, kemudian ada o-nya itu adalah combining vowel, maka artinya itu adalah berkaitan dengan hati dan ginjal. Selanjutnya nomor 18 itu adalah psikopatologis ya. Seperti yang kita ketahui tadi, apabila ada IST atau GIS ya, atau logis ya, itu tadi adalah ahli ya. Berarti ahli ya. Kalau psikopato itu adalah penyakit jiwa ya,
berhubungan sama penyakit jiwa yang sering diderita manusia. Ya. Berarti ini adalah ahli penyakit jiwa yang sering diderita manusia. Nomor 19 itu adalah osteotomi. Ya, osteotomi itu adalah ya tadi ya, tomi itu adalah operasi memotong, sedangkan osteo itu adalah tulang. Karena di situ osteo sebagai tulang, ya berarti di situ root, karena root tadi ya syaratnya tadi. Biasanya yang menjadi root itu adalah organ. Root itu adalah sebagai kata dasar ataupun inti ataupun akar kata. Ya. Ya, jadi di sini osteo itu tulang, kemudian tomi itu adalah operasi memotong. Berarti operasi memotong tulang. Nah, kalau di sini ada tomi, di bawahnya ada tome, ya. Ini artinya kalau yang tomi di atas itu adalah operasinya, sedangkan tome itu adalah alatnya. Alat untuk memotong tulang. Nomor 21 ya, di situ ada psikopat itu adalah psikopati ya. Pati itu adalah sakit, kemudian psikopat itu adalah psikologi ya. Di situ psiko sama pati berarti sakit ya, sakit yang berkaitan sama psikologinya gitu ya. Kalau yang psiko itu adalah rootnya, kemudian pati itu adalah sakitnya. Berarti itu adalah safiknya ya, berarti sakit berhubungan dengan psikologi. Nomor 22 hipoparathyroidism ya. Hipo itu adalah prefix, paratiroid itu adalah itu adalah root gitu ya. Kemudian ism ya itu adalah berkaitan gitu ya. Berarti penurunan karena hipo itu adalah artinya itu adalah penurunan gitu ya, atau kurang gitu ya. Penurunan kelenjar paratiroid. Selanjutnya nomor 23 ya, 23 di sini adalah trombositopenia ya. Di situ ada trombosit gitu ya. Kemudian di situ ada penia ya. Penia itu adalah kekurangan, kemudian trombosit itu adalah trombosit. Yang menjadi rootnya di situ adalah trombositnya, kemudian yang penianya itu sebagai safiknya, berarti artinya kekurangan trombosit. Selanjutnya di sini 24, di situ ada craniometer ya. Kranio itu adalah tulang tengkorak ya. Kranio itu adalah tulang tengkorak. Meter itu adalah alat untuk mengukur gitu ya. Jadi meter itu sebagai safik, sedangkan yang kranionya itu adalah tulang tengkoraknya itu adalah sebagai rootnya gitu ya. Berarti alat untuk mengukur tulang tengkorak. Selanjutnya adalah alkoholisme ya. Alkoholisme, kalau ism itu adalah itu adalah berkaitan, sedangkan alkohol ya alkohol gitu ya. Berarti di sini adalah berkaitan sama alkohol, atau lebih tepatnya adalah ketergantungan seseorang terhadap alkohol. Nah, seperti itu. Jadi yang saya sampaikan tadi, saya sudah memotong-motong juga yang mana yang termasuk di dalam prefix, kemudian yang mana yang root dan juga yang mana yang safik.
Ya, tujuan tujuan dari kita memotong-motong itu tadi supaya kita lebih mudah gitu ya di dalam mengartikan sebuah istilah medis gitu ya, kita artikan menjadi bahasa Indonesianya ya, ataupun kita mengubah yang dari bahasa Indonesia kita ubahkan menjadi bahasa medis ya. Jadi jadi lewat metode yang seperti itu atau model yang seperti itu kita akan lebih mudah nantinya untuk mengetahui artinya apa. Ya seperti itu. Jadi setiap mahasiswa gitu saya harapkan nantinya bisa mengumpulkan dan juga bisa mempelajari lebih banyak untuk prefix, root dan juga suffix. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya kita lanjutkan di media untuk berdiskusi. Mungkin itu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.